Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya dapat garapan atau servisan mesin cuci front loading atau mesin cuci otomatis, bisa juga disebut dengan mesin cuci satu tabung ya, karena ini hanya satu tabung saja untuk pencucian ya, dan pengeringan jadi satu di sini. Ini mesin cuci front loading ini mereknya Polytron ya, Polytron. Dan kerusakan pertama kemarin katanya mati total ya, mati total. Dan saya datang ke tempatnya dan ternyata udah dicoba dioprek sama sendiri ya, dioprek sendiri, dibongkar-bongkar dengan hanya dipandu dengan dia nonton YouTube dengan harapan bisa menyelesaikan masalah ya. Dia nebak ini itu dari YouTube, dari nonton YouTube, ditelan mentah-mentah, tidak tahu dasar dan ilmunya atau tekniknya ya. Dan telah saya bongkar, ternyata di sini ada yang gosong ya di bagian modulnya, udah parah banget. Ntar kita coba bongkar dulu ya, kita lihat. Oke teman-teman, ini posisi di modulnya di sini ya, modul digitalnya. Kita mau bongkar dulu biar teman-teman tahu ya, kelihatan di mana posisi yang rusaknya. Dan ini rencana kata yang punya, tadinya saya tawarin suruh beli modulnya, katanya nggak mau, satunya mahal ya, dan keduanya katanya gampang rusak. Dan akhirnya saya tawarin opsi kedua dengan merubah menjadi manual ya, dimanualkan seperti mesin dua tabung tapi dengan satu tabung, dua fungsi ya, untuk mencuci dan mengeringkan. Oke, seperti ini. Posisinya seperti ini ya. Ini mau saya coba angkat dulu ya. Ini udah saya coba lepas kemarin ya. Nih ya teman-teman, posisi yang kosong di sini. Jadi udah nggak bisa diselamatkan ya teman-teman ya. Di sini udah kosong bagian sampai ini, ada IC di sini yang udah nggak kelihatan tipenya sama sekali. Bagian powernya udah kosong, nggak kelihatan tuh, sampai hancur seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi seperti ini tadinya putus untuk air fuse-nya atau resistornya. Tuh putus, sempat putus ya, kosong. Jadi mungkin karena ini putus jadi nggak, listrik nggak sempat jeglek ya. Ini misalnya ini nggak putus, pasti otomatis listrik di rumah atau KWH nya jeglek ya. Nah, saya tanyakan kemarin turun nggak listriknya, katanya nggak, tiba-tiba mati aja seperti ini. Tapi ternyata saya cek emang ini, setelah saya bongkar, saya korek-korek ininya nih, lemnya, ternyata ini putus ya untuk resistor fuse nya. Dan ini kalau nggak putus pasti udah turun KWH nya ya, karena di sini udah short, bagian sini udah koslet. Jadi ini ntar nggak berfungsi lagi, nggak digunakan lagi yang ini ya. Intinya saya mau merubah mesin cuci Polytron otomatis ini menjadi mesin cuci yang manual ya. Ntar kita lihat aja kawan-kawan ya, kita lihat sama-sama bagaimana cara merubahnya atau memodifikasinya ya. Oke lanjut. Jadi sebelum kita rakit, kita pastikan dulu kalau dinamonya berfungsi dengan baik ya. Seperti dinamo untuk pembuangan airnya, dinamo untuk pencuci ataupun pengeringnya ya. Jadi kita harus pastikan dulu dinamo itu normal atau baik-baik saja ya. Oke, kita tes aja dulu dinamonya ya. Kita rapikan. Kalau kita tes dari atas ini untuk dinamonya. Jadi kita perhatikan aja untuk kabel-kabelnya ya. Kalau enggak kita bisa patokan dari sini teman-teman ya. Nih teman-teman bisa lihat dari diagram ini juga bisa, malah lebih enak dilihat ya. Dari strom AC atau 220 dari PLN, BIOS ya. Di sini untuk nomor satunya nih keterangannya ada semua ya. Nomor satu di sini ada untuk kontrol elektronik yang tadi kebakar itu ya, di situ untuk kontrol elektroniknya. Di sini ini ya, dari sini ini untuk kabelnya ketahuan di sini. Untuk mesin dinamonya ini untuk dinamo ya, nomor 4 nya
Dan untuk kabelnya sudah dijelaskan di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk kabel dinamo di sini tertulis tuh dari hijau, putih, dan warna biru ya. Patokan di situ aja teman-teman ya. Di sini ada tuh untuk nomor 5-nya, nomor 5 untuk apa di sini keterangannya, katup masukkan air. Berarti di sini nih fungsinya ya, untuk masukkan air ya. Nih katup masukkan air nomor 5, dan ini untuk nomor 6-nya. Di sini keterangannya dibaca teman-teman, penguras air ya. Ini dinamo untuk penguras air yang saya tunjukkan tadi di bawah. Nih ya, begini nih. Ini dinamo untuk penguras air. Oke, kita langsung putus ini untuk kabel-kabelnya. Nah, biar gampang untuk perakitannya, kita putus seperti ini. Nah, seperti ini kita putus. Oke, lanjut kita mau tes dinamonya ya. Oke, lanjut. Oke, untuk mempermudah ini pisahkan dulu ya untuk ini ya. Untuk keran airnya pisahkan dulu sini kalau kita mau tes yang ini ya. Ini 4 biji kabel ini untuk dinamo utama ataupun untuk motor penguras atau motor drain. Oke, kita coba tes. Lanjut, ini untuk yang merah ini, ingat untuk menguras air ya, untuk motor penguras air. Dan yang ini ingat-ingat tadi yang hijau dan putih adalah dari dinamo untuk ke bagian kapasitor ya. Ya, dan yang ininya untuk setrum utama atau AC-nya, dan biru udah langsung ke dinamo tadi ya melalui apa namanya striker ini. Oke, kita mau coba tes ya. Kita ini nyala ya teman-teman nih. Oke, kita coba tes. Pertama kita hubungkan dulu dari yang ini patokannya ya, yang kabel AC ini, dari kabel AC ini anggap saja ini plusnya. Oke, untuk fasanya ya, kita masukkan kabel putih dulu. Ini muternya kemana, perhatikan dulu. Kalau untuk mesin Polytron, mesin cuci Polytron yang ini biasanya kalau untuk kabel putih ini biasanya muter ke kiri ya. Kalau yang hijau biasanya ke kanan, itu umumnya kalau yang untuk mesin cuci Polytron ini. Oke, kita coba perhatikan ya. Kalau nggak ini yang dua ini singkirkan dulu, diamankan dulu ya, diamankan dulu sini. Oke, biar nggak gabung. Oke, kita coba colokan untuk listriknya ya. Nih perhatikan untuk striker listriknya, serawang sini ya. Kita perhatikan ini posisi belum on ya untuk saklarnya ya. Perhatikan ini. Nah, ini udah muter tuh ya. Untuk pulsatornya muter, dia muternya ke kiri ya teman-teman ya, kiri. Oke, kita matikan tuh, ke kiri dia muternya. Kita tes warna yang hijaunya ya, kita pekan yang putih, kita ganti untuk yang warna hijaunya. Biasanya ini muternya ke kanan. Coba perhatikan teman-teman ya. Oke, ini hanya untuk pengetesan dinamo dulu ya. Ntar selanjutnya kita rakit. Oke, teman-teman bisa diperhatikan udah muter lagi ya. Tuh muternya ke kanan dia teman-teman ya. Dia ke kanan. Matikan dulu saklarnya. Oke, tuh dia muter ke kanan. Oke, jadi ini untuk dinamonya dia masih oke ya, alias masih bagus, masih bisa berfungsi dengan baik ya. Kita coba tes untuk bagian penguras airnya. Oke teman-teman, kita udah menuju ke bawah mesin ya. Ini kita mau tes ini untuk motor drainnya atau untuk penguras pembuangan air ya. Kita coba tes. Perhatikan di ini teman-teman ya. Dia kalau misal dia masih normal, dia harus narik sini
sampai full ke sini sampai bunyi stek itu, nanti untuk menguras air ya. Kita coba tes yang kabel tadi merah ya. Ini yang merah ini teman-teman, kita sambungkan ke string utamanya yang warna coklat, kita sambungkan ke sini ya teman-teman ya. Oke, kita tes satu-satu apakah berfungsi. Oke ya, kita sambungkan seperti ini. Mari diperhatikan teman-teman, ntar ya kita coba colokan sini. Oke, dan diperhatikan, kita nyalakan. Perhatikan ada bunyi ya, tuh perhatikan dia bergerak ya, bergerak sampai full tek. Lah ini udah full ya, dia masih dengung terus sampai menguras air sampai habis dia ya. Oke, lanjut ke perakitan saja. Oke. Oke, kita ntar mau rakit di sini ya, yang di bagian belakang. Teman-teman bisa pakai saklar jenis seperti apa aja bisa. Yang penting intinya untuk on off ya. Untuk on off-nya mematikan dan menghidupkan ya. Jadi kita pasang di sini ntar ya. Kita posisikan aja sesuai kenyamanan teman-teman saja. Oke, kawan, tadi ada yang terlupakan masalah ngetes dinamo bagian untuk pengeringnya ya. Cara modif ntar kalau pengeringnya itu begini teman-teman ya. Ini tadi kabel yang coklat ini atau brown ini, ntar kita gabungkan ke sini. Ntar melalui saklar ya, melalui saklar. Ntar udah saya siapkan saklarnya seperti ini ya. Dan ikut juga kabel yang hijau ini dari kapasitor ya, karena harus muter ke kanan ya, jangan ke kiri. Kalau ke kiri dia nggak mau, pasti yang muternya hanya pulsatornya saja. Seperti ini cara ngetesnya ya. Ini dites dulu ya, ntar baru perakitan. Oke, setelah ini kita coba colokan ya ini. Oke, kita colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat pulsator udah mulai berputar dan nunggu untuk perputaran dinamo mesin cucinya ya. Lihat, maksudnya mesin pengeringnya. Lihat dia berputar ya, dengan posisi seperti ini. Oke ya, jadi udah betul seperti ini ya. Oke, kita cabut lagi untuk stop kontaknya. Oke ya, jadi harus berbarengan dengan pembuangan air ya, untuk pembuangan airnya ini. Oke, lanjut kita rakit aja langsung. Ini udah saya siapkan seperti ini teman-teman. Kira-kira seperti ini untuk perakitan timernya ya. Urutan timer seperti ini. Malum ini dengan alat apa adanya atau sekedarnya saja, seperti tadi gunting, tang, dan solder untuk melubangin ini ya. Jadi seperti ini. Ini untuk timer pencucinya dan ini untuk timer pengeringnya. Jadi untuk saklar ini fungsinya untuk memasukkan air ya, yang sebelah sini ya, untuk air ya, on off ya, saklar on off. Dan sebelah sini untuk pembuangan air ya. Dan ini harus digabung antara pembuangan air dan pengering ini, harus saling berkesinambungan. Untuk pengering ini juga harus ikut fungsi ya, kecuali untuk pencuci ini otomatis mati ya, harus mati nih. Oke, jadi seperti ini kita coba rakit aja ya. Jadi ntar kita sesuaikan yang seperti tadi ya kabel-kabelnya. Oke, kita balik seperti ini. Kita rakit dulu ya untuk kabelnya. Oke, kita pertama urut dari kabel yang tadi ya saya perlihatkan yang dari bawah ya.
Ini yang kabel warna ada hijau, coklat, putih, dan merah. Ingat-ingat teman-teman, untuk kabel ini adalah kabel untuk dari strom AC yang coklat, dan yang untuk kabel merah dia dinamo motor untuk ini pembuangan air. Ini dinamo pembuangan air. Dan ini yang dua adalah kapasitor ya, hijau dan putih. Dan diingat juga untuk kawan-kawan, kalau untuk hijau ini dia untuk putaran ke kanan, dan untuk yang putih untuk putaran ke kiri. Dan ingat-ingat ya, karena ntar bisa beralih fungsi kalau nggak kawan-kawan nggak ingat. Oke, pertama kita gabungkan dulu untuk yang strum utama yang ini brown atau coklat. Kita gabungkan ke timer yang buat pencuci yang paling samping sendiri ya, paling ujung dia terpisah kabelnya ya. Dia untuk inputnya yang pertama ya, saya gabungkan. Dan saya switch ini saya masih pakai, tapi ini switch ini fungsinya ntar saya pakai hanya untuk switch pintu ini ya. Switch pintu ini saya pakai hanya untuk sistem pengeringan aja ya, sistem pengeringan, bukan sistem untuk pencuci ya. Ketika dia dibuka pintunya dia akan off. Switch ini saya masih fungsikan, jadi saya gabungkan yang dari switch pintu satu, yang ke timer untuk pencuci satu. Ini strum utamanya ya sini, dan ini ntar fungsinya satu juga. Ini digabungkan ntar ke switch sebelah sini, maksudnya ke timer sebelah sini teman-teman ya. Ntar di sini intinya biar teman-teman jelas saja dan paham. Oke, untuk yang baru berkunjung di channel saya silahkan like dan subscribe-nya ya. Oke, lanjut. Oke, yang digabung ini yang tiga kabel ini, yang dari switch pintu, yang ke ini juga ke timer, gabungkan ke kabel coklat. Kita solder ke sini teman-teman ya, solder ke sini ke switch yang untuk keran ya. Oke teman-teman ya, kesini yang digabungkan tadi yang dari strum utama ke switch pintu dan ke timer yang hitam di sebelah sini, gabungkan ke switch ini. Oke, langsung aja di sini diisi ya, langsung ya, pakai kabel yang ini teman-teman, yang kuning untuk keran ya, untuk masuk air. Ini dari sini teman-teman ya, jelas ya, yang dari keran ini satu kan udah dapat strum nih, AC yang warna biru dari bawah, dan ini satunya masukkan ke switch ini, ke switch yang di sini ya teman-teman ya, yang di bawah posisinya satunya di sini ya, masukkan ke sini. Oke, kita solder langsung. Oke teman-teman, udah ya, ini udah terhubung untuk switch yang di sini ya. Switch yang kuning ini, kabel kuning ini ke sini ke keran air ya, untuk memasukkan air. Ini teman-teman, ntar dulu kita cari ke potongan kabel ya, untuk menggabungkan ini biar agak panjang. Ini yang dari switch ini, switch pintu, karena ini strum utama juga, termasukkan ke timer yang sebelah sini melalui switch on off ini juga yang sebelah sini ya, nih yang sebelah sini. Oke, tes. Oke, untuk mempermudah biar nggak bingung teman-teman ya, kita sambungkan dulu untuk ini ya, untuk kabel yang merah dari timer pencuci, sambungan ke ini kabel kapasitor yang warna putih yang dari bawah sini ya, sambungkan dulu. Udah rapi baru kita solasi ya, seperti ini ya. Oke, dan yang kuning dari sini kita sambungkan ke yang warna hijau nih ya, warna hijau seperti ini. Ini ya, warna hijau ini.
Dari sini ntar kita langsung masukkan ke sini juga ya teman-teman ya, karena ntar yang fungsinya hijau ini untuk mesin sistem pengeringan juga ya, biar ya teman-teman gak bingung. Masukkan ke sini. 1 2 3 4, ada 4. Ini fungsinya sama kanan kirinya, baik yang ini sebelah sini ataupun sebelah sini sama untuk on off. Kita langsung solder aja teman-teman ya, kasih solder ini lanjut ke teman-teman. Sebenarnya ini langsung ke sini juga bisa ya, baik yang ke merah ataupun ke yang warna coklat ini sebenarnya bisa langsung, cuman di sini ada switch, di sini nggak kepake, yang sebelahnya kita fungsikan saja ya, jadi berguna. Oke, masukkannya ke sebelah sini ya, bisa ke sebelah sini ataupun yang sebelah sini ya teman-teman ya. Oke, kita mainkan yang sebelah sini aja teman-teman, yang bagian atas ya, untuk bagian atasnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna ya untuk teman-teman yang pemula yang sedang belajar merakit atau memodifikasi mesin cuci front loading atau otomatis menjadi manual. Oke, sebelah sini satu, ntar sebelah sininya kita masukkan ini teman-teman, baik yang coklat ataupun yang merah, terserah, bebas teman-teman yang sini ya. Oke, yang untuk switch ini ya, yang dari switch ini, switch pintu ya, switch pintu ini masukkan ke sini, disambung karena ini strum langsung AC. Nah, yang satunya masukkan ke sebelah sini. Cuman ini biarpun sama fungsinya tapi terpisah ya teman-teman ya. Nah, ini harus jangan digabungkan. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini. Oke. Kita coba masukkan lagi kabelnya. Yang dari sini. Ini ya, intinya di sini teman-teman. Teman-teman harus dilihat ini. Oke, kayak gini teman. Masukkan ke sini ya kabel yang satu ini, yang coklat dari timer yang untuk pengering. Masukkan sini melalui switch on off ini. Dilangsungin bisa ya, dilangsungin ke kabel ini juga bisa, nggak apa-apa. Ini hanya untuk pengaman saja. Nah, seperti ini ya. Oke, dan yang satunya, oke, ini yang dari bawah ya, untuk dari kabel untuk dinamo pembuangan air ya, atau motor untuk pembuangan air, motor drain. Oke, gabungkan ke kabel yang merah di sini. Kalau kabel bisa berbeda-beda ya untuk timernya, gabungan saja seperti ini teman-teman. Kita solder jadi satu. Nah, masukkan yang sini, yang dari kabel biru ini, yang switch melalui switch pintu ya, switch pintu. Oke. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Ini udah untuk bagian sini, ini udah ya kelar. Ini udah tersambung semua ya, intinya udah tersambung semua ya. Jadi ketika ini on, yang ini on, ini switch ini on, dan ini otomatis terbuka untuk pembuangan airnya ya, dan ini bisa difungsikan. Kalau ini belum on, ini belum bisa berfungsi ya, karena ini saling berhubungan ya. Oke, dan ini saklar sebelah sini fungsinya untuk masukkan air ya, untuk keran ya. Oke, ntar kita coba, kita tes ya, apakah berfungsi dengan baik. Oke, mari kita coba, kita tes dulu ya. Kita tes dulu ke fungsi kelayakannya atau fungsinya. Sebelum kita rapikan, kita coba tes dulu. Oke, kita coba ya, kita tes apakah terjadi ledakan.
Oke, kita colokkan dan kita coba tes untuk fungsi dari timer ini untuk pencuci ya. Ini kalau dibuka untuk pencuci nggak apa-apa ya, tetap dia bisa mutar, kecuali untuk pengeringnya. Kalau pengering dia dibuka, dia switchnya saya aktifkan. Oke, coba saya nyalakan. Oke, seperti itu teman-teman ya, nyala ini. Nah, ini bisa ke kanan dan ke kiri ya, sip ya. Oke, yang baru berkunjung di channel saya silahkan like dan subscribe nya ya. Oke, kita matikan dulu nih, istilahnya udah kelar aja ya. Nah, ini untuk fungsi untuk masukkan air atau minta air ya. Ini di sebelah ini satu, ini intinya untuk masukkan air. Dia ada bunyi dengung di sini di kerannya ya. Ini untuk minta air, kita matikan saja. Oke, setelah ini kita fungsikan yang di sini ya. Nih, kita masukkan sini. Coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah bunyi ya. Di bawah ini udah bunyi dia tet. Nah, itu tandanya klep untuk pembuangan air dia berfungsi. Baru kita nyalakan. Kita lihat itu berputar di dalam ya. Putar dia. Putar. Coba kita buka switchnya fungsi. Nah, kalau kita buka otomatis dia mati. Oke, kita tutup lagi. Dan ini berputar lagi ya untuk pengeringnya. Nah, itu berputar lagi. Ya, intinya dia berhasil ya untuk perakitan ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang masih pemula ya. Ini masih fungsi ya. Dan jangan lupa untuk tekan like dan subscribe nya ya, mendukung channel kami bisa berkembang. Oke, salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.